Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama sebelum aktivitas pembelajaran kita mulai, kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Kalian hari ini semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Siapa hari ini yang berhalangan hadir? Syukur semuanya dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran yang akan Bapak mulai. Kepada anak-anakku sekalian, siapkan kelengkapan dalam mengikuti pembelajaran PPKN ini, yaitu buku teks PPKN kelas 7, lembar kerja siswa, buku catatan, serta alat tulis lainnya. Silahkan kalian untuk dipersiapkan. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, Bapak akan memulai dengan mengulas materi pertemuan kemarin ya. Untuk pertemuan kemarin, yaitu pada saat pertemuan yang kedua, sudah kita bahas tentang perumusan dasar negara. Bagaimana? Bapak punya beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan dasar negara? Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Oke, silahkan kalian buka kembali materi yang kemarin. Ya, ingat kembali apa yang dimaksud dengan dasar negara. Ya. Dasar negara ya, adalah suatu fondasi. Apabila kita perumpamakan sebuah bangunan rumah, maka sebuah rumah itu supaya kuat, supaya kokoh, harus ada fondasinya. Demikian juga bangunan suatu negara diperlukan adanya suatu fondasi yang kuat, yang kokoh, sehingga bangunan negara itu bisa berdiri kokoh dengan baik, ya, meskipun kena gangguan, ya, baik angin atau gangguan yang lain, atau gangguan dalam hal ini yaitu ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, negara akan tetap berdiri kokoh. Oke, untuk pertemuan ketiga ini masih sama, KD-nya yaitu KD 3.1, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saya ulang lagi, KD 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikatornya atau indikator pencapaiannya adalah yaitu 3.1.3. Mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Saya ulang lagi. Indikatornya 3.13, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Manfaat dari pembelajaran ini. Ada beberapa manfaat yang akan kalian dapatkan dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, kalian dapat memahami ya, suasana kebatinan perumusan dasar negara. Yang kedua,
meneladani para tokoh perumus dasar negara. Yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena para peserta sidang apabila tidak menonjolkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak akanlah tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak paparkan tentang suasana pembentukan atau sidang BPU PKI. Silahkan ya, kalian amati gambar tersebut. Jadi silakan kalian amati gambar tersebut, bagaimana suasana pada sidang pembentukan BPU PKI. Kalian lihat pakaiannya bagaimana, suasananya bagaimana, ya. Terus orang-orangnya, ya, apa laki-laki, apa perempuan, silahkan kalian amati. Suasana pembentukan BPU PKI. Coba kalian masing-masing untuk memposisikan diri seakan-akan kalian merupakan salah satu peserta sidang BPU PKI. Jadi silakan kalian ya, mencoba bahwa kalian itu ikut terlibat di situ, ya, dan kalian merupakan salah satu dari peserta sidang. Dan setelah itu berikan pendapat kalian sebagaimana suasana dalam sidang BPU PKI. Ya. Jadi setelah kalian tadi seakan-akan ikut serta dalam sidang BPU PKI, maka kalian silahkan untuk berpendapat ya bagaimana suasana sidang tersebut. Berikutnya, bagaimana menurut pendapat kalian arti pentingnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Berikutnya, apa manfaat dari proses pembelajaran yang baru saja kalian ikuti? Ya, jadi tadi bagaimana menurut pendapat kalian arti pentingnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu penting apa tidak? Kalau penting, pentingnya di mana? Ya, kalau kita lihat sampai detik ini, ya, bahwa negara kita masih bersatu dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang memisahkan diri, ya, itu ya berkat dasar negara kita Pancasila. Terus berikutnya manfaat dari proses pembelajaran. Pada saat kalian mengikuti proses pembelajaran ini, ya, dengan kalian bermain peran seakan-akan kalian juga ikut sidang BPU PKI, maka manfaat dari proses pembelajaran ini yaitu yang berupa bermain peran, role playing, kalian ikut serta di dalamnya, ya. Kira-kira manfaatnya itu apa? Setelah selesai kalian tadi mengamati sidang bahkan ikut di dalamnya dalam sidang BPU PKI, ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Ya, silakan nanti kalian dicatat dalam buku dan dikerjakan. Kerjakan soal-soal di bawah ini ya pada buku tugas kalian. Yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sidang BPU PKI bagi kalian? Saya ulang lagi, apa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sidang BPU PKI bagi kalian? Yang kedua, apa sikap kalian peroleh
dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dari sikap yang kalian peroleh itu apa? Yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Ya. Untuk yang keempat, apa rencana tindak kalian, ya, apa yang perlu kalian lakukan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini? Yaitu apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, apa yang akan kalian lakukan? Yang kelima, apa sikap yang perlu dilanjutkan selanjutnya? Ya, apa sikap yang perlu dilanjutkan selanjutnya? Sekian pertemuan kali ini, dan apabila ada kekurangan maupun kekilafan dari Bapak, saya mohon maaf ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari buku teks PKN kelas 7 bab 1 sub B, materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Paling pernah itu, please ya.